Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru dan rekan-rekan seluruhnya yang sudah berkenan hadir di agenda diseminasi saya tentang modul 1.4 dari tugas guru penggerak, yaitu tentang budaya positif. Nah, jadi hari ini nanti kita akan sedikit diskusi tentang apa itu budaya positif dan komponen-komponen apa saja yang akan ada di dalamnya, kayak gitu. Nah, tapi alangkah lebih baiknya sebelum kita mulai untuk diskusinya, mari kita berdoa agar segala sesuatu yang kita lakukan hari ini diberi keberkahan dan kelancaran. Berdoa dipersilakan. Cukup? Baik, untuk ke depan nanti mohon izin Bapak Ibu guru, saya manggilnya nanti mungkin teman-teman atau rekan-rekan biar terkesan lebih akrab. Nah, kemudian sebelum kita masuk ke materi, kita akan adakan sesi penyegaran dulu, sehingga nanti segala sesuatu yang kita pikirkan, kemudian kita lakukan sebelumnya itu bisateriset dan kita bisa kembali berpikir jernih dan bisa menerima ilmu yang akan kita pelajari hari ini. Nah, kemudian untuk bentuk penyegarannya ada ini. Jadi kita itu silakan nanti mungkin bisa berpasang-pasang dengan rekannya, mungkin bapak-bapak dengan bapak-bapak, ibu-ibu dengan ibu-ibu, atau mungkin dengan foto wajahnya sendiri kayak gitu, pakai handphone gitu. Jadi tugas kita di reading ini kita nggak perlu gerak banyak hal dan lain sebagainya. Kita cukup senyum aja, melihat wajah kita atau wajah rekan kita tersenyum selama 30 menit. 30 menit, 30 detik. Nah, insya Allah nanti dengan 30 detik tersenyum, insya Allah kita mulai mengalami kram di bagian pipi. Enggak ya. Insya Allah nanti kita akan lebih bahagia dan pemikiran kita lebih terreset gitu ya. Oke, saya beri waktu 30 detik mulai dari 10 detik yang lalu. Nah, silakan lihat wajah-wajah temannya yang senyum-senyum itu sampai giginya kelihatan gitu loh. Jangan ditahan giginya. Nah, kalau itu bukan senyum, kayak tahan tawa kalau itu. Sampai giginya kelihatan gitu ya. Baik. Cukup ya? Terima kasih. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita bikin kesepakatan untuk forum diseminasi kali ini. Saya di sini sudah punya beberapa kesepakatan untuk mempercepat saja. Nanti kalau misalkan dari rekan-rekan ada yang mau diusulkan lagi atau mungkin diganti Pak, yang itu saya nggak sepakat, nanti bisa kita ganti atau kita usulkan yang baru. Nah, kenapa kok kita harus bikin kesepakatan di awal biar nanti jalannya diseminasi atau proses diskusi kita berjalan sesuai aturan dan berjalan dengan baik seperti itu. Nah, di sini saya punya usulan ada 5. Yang pertama, menghargai siapapun yang berbicara. Jadi di kesepakatan yang saya usulkan ini kita harus menghargai siapapun yang berbicara. Entah saya sebagai pembicara atau rekan-rekan nanti yang sebagai peserta yang akan mau usul atau memberikan tambahan dan lain sebagainya. Terus kemudian selain jadi menghargai pembicara, maka kita juga harus menjadi pendengar yang baik. Nah, jadi selaku peserta ataupun saya sebagai nanti yang akan mendapat masukan, nanti kita harus sama-sama menjadi pendengar yang baik sehingga tidak ada rasa ketersinggungan di antara kita kayak gitu. Terus kemudian yang ketiga, nah ini yang paling penting, kita usahakan untuk selalu bahagia walaupun ada kendala atau apapun yang terjadi sebelumnya, tapi usahakan kita tetap bahagia kayak gitu ya. Kemudian jangan lupa kita juga harus menjunjung tinggi sopan dan santun kayak gitu. Yang terakhir, kita usahakan untuk tepat waktu karena tadi kita mulainya
11:10 mungkin nanti pukul 12 atau mungkin 12 kurang sedikit kita bisa akhiri sesinya gitu. Nanti mungkin kita tambahkan lagi, ada yang mau ditambahkan? Cukup Pak. Atau mungkin kita tambah ya, kalau misalkan ada hajat atau kepentingan yang lebih penting, maka sebelum kita meninggalkan forum kita izin terlebih dahulu, gitu ya. Sepakat ya? Oke, sepakat. Kalau kita sudah buat kesepakatannya, maka sekarang kita masuk ke materinya. Nah, jadi yang akan kita bahas di sini adalah budaya positif. Lalu kenapa ilustrasinya ini guru? Karena guru itu memegang peranan penting yang ada di sekolah. Guru itu sebagai tolok ukur dari siswa, teladan bagi siswa. Seseorang yang dianggap siswa itu sebagai sosok figur yang harus diikuti. Maka guru punya peran penting di dalam budaya positif. Yaitu guru itu juga harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif. Karena tadi saya sampaikan bahwa guru itu sosok penting yang ada di sekolah. Gitu. Dia jadi contoh untuk murid-muridnya, bahkan kadang juga bisa jadi contoh untuk guru yang lain. Nah, kemudian konsep budaya positif yang akan kita bahas itu ada 6 totalnya. Nanti silakan teman-teman diingat ya, nanti ada tulis ini sudah konsep berapa. Nah, konsep pertama itu ada disiplin positif, kedua ada motivasi perilaku siswa, motivasi perilaku manusia. Kemudian yang ketiga keyakinan sekolah atau kelas. Yang keempat ada kebutuhan dasar manusia. Yang kelima ada posisi kontrol atau restitusi. Dan yang keenam ada segitiga restitusi. Gitu ya. Jadi kita punya 6 pokok bahasan atau 6 konsep inti yang akan kita diskusikan hari ini. Baik, langsung saja kita masuk ke yang pertama. Nah, yang pertama itu adalah disiplin positif. Nah, kalau mendengar kata disiplin, maka kita sudah familiar dan tidak asing lagi dengan hal-hal yang disebut sebagai kata disiplin. Nah, disiplin positif ini merupakan cara penerapan disiplin kepada anak untuk dengan sadar penuh dan tanggung jawab agar dia mampu menumbuhkan nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam dirinya. Jadi melalui disiplin positif ini harapannya nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam dirinya itu mulai muncul dan nampak seperti itu. Lalu disiplin positif itu juga lebih ke arah disiplin kita sebagai individu. Jadi kita sebagai individu itu harus dapat mengontrol diri, kemudian mengontrol segala suatu tindakan kita sebelum kita melakukan tindakan tersebut. Jadi mungkin lebih tepatnya sebelum kita bertindak maka kita harus berpikir terlebih dahulu seperti itu. Kemudian dengan adanya disiplin diri ini harapannya itu nggak muncul dari eksternal yang ada di luar individu. Jadi disiplin diri ini harapannya muncul di dalam diri pribadi itu sendiri. Jadi lebih ke motivasi internalnya. Jadi bukan berdasarkan paksaan maupun harapan pujian yang diperoleh dari orang lain ataupun hukuman yang dihindari seperti itu. Jadi disiplin diri lebih kepada motivasi internal yang harus ditumbuhkan oleh seorang individu. Nah, berikutnya tadi kan dijelaskan bahwa disiplin positif itu harapannya agar kita bisa mencapai nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan itu merupakan sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia untuk tercapainya seorang individu. Jadi nilai-nilai kebajikan ini adalah segala sesuatu sifat positif yang harus dimiliki oleh manusia. Nah, nilai-nilai ini biasanya bersifat universal atau bisa diterima di bahasa manapun atau di seperti itu. Nah, kemudian karena muara kurikulum kita adalah kurikulum merdeka, maka nilai kebajikan itu jelas muaranya adalah ke profil pelajar Pancasila, terutama yang bagian yang pertama, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi nilai kebajikan ini
bisa dikaitkan dengan profil pelajaran Pancasila, terutama yang pertama. Terus kemudian yang kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam dan seterusnya itu juga merupakan goals akhir dari kurikulum Merdeka, seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke konsep inti yang kedua ya, kedua. Nah, konsep inti kedua ini adalah motivasi perilaku manusia. Jadi manusia itu melakukan segala sesuatu itu pasti ada tujuan ataupun bahkan sebab maupun akibat. Gak mungkin manusia melakukan sesuatu itu tiba-tiba nggak ada tujuannya, tiba-tiba nggak ada penyebabnya. Itu jarang sekali terjadi, kecuali manusia itu sudah kehilangan akal sehat kayak gitu. Nah, lantas apa sih yang menjadikan motivasi perilaku manusia? Nah, di sini ada tiga. Ada tiga hal yang menjadi dasar motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu untuk mendapatkan imbalan atau pujian dari orang lain. Jadi maksudnya di sini adalah seorang manusia itu akan berperilaku seperti apa ketika dia mengharapkan suatu imbalan atau pujian. Jadi misalkan nih, saya pengen jadi seorang karyawan teladan, saya pengen dipuji seperti itu, maka saya juga akan berperilaku sebagai semestinya karyawan teladan, ya kan, datang tepat waktu, pulang tepat waktu, pekerjaan beres dan lain sebagainya. Nah, yang kedua ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini biasanya bersifat paksaan nanti. Kalau kamu melanggar maka kamu akan dihukum, maka terpaksa kamu untuk melakukan itu. Kayak gitu. Contoh ya misalkan kalau misalkan terlambat suruh keliling lapangan 10 kali, maka saya akan mencoba untuk tidak terlambat karena saya tidak nyaman dengan mengelilingi lapangan 10 kali. Saya nyamannya 2 kali misalnya kayak gitu. Nah, terus yang ketiga itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi untuk memenuhi ekspektasi orang lain atau untuk menjadi orang yang yang orang lain percaya. Jadi saya melakukan sesuatu ya untuk orang lain itu pengen melihat saya itu yang seperti apa. Jadi itu ini mirip-mirip sama yang pertama. Jadi itu adalah 3 motivasi perilaku manusia. Mungkin ada lagi yang faktor-faktor lain dan lain sebagainya. Jadi ini yang acuan yang saya ambil yaitu ada 3 ini. Nah, berikutnya karena tadi ada motivasi untuk menghindari apa tadi? Hukuman. Nah, di sini kita punya 2 istilah. Yang pertama hukuman dan yang kedua konsekuensi. Nah, kalau kalian perhatikan di sini sudah ada beberapa ciri khas dari masing-masing. Ada ciri khas hukuman dan ciri khas konsekuensi. Coba saya bacakan ya. Jadi kalau hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan, itu harus terjadi. Kemudian membuat anak merasa tersakiti baik fisik maupun perasaannya, dan jangkanya itu justru lebih lama. Biasanya hukuman seperti itu. Terus kemudian justru hukuman ini dapat membuat anak itu membenci kedisiplinan. Terus kemudian hukuman juga dapat mendorong anak itu selain merasa tersakiti, justru dia juga bisa depresi dan sampai di titik di mana dia menyakiti dirinya sendiri. Kemudian hukuman juga membuat pribadi atau diri seseorang itu bisa menjadi lebih buruk lagi. Nah, berbeda hanya dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi itu memang sesuatu yang harus terjadi, tapi jangkanya membuat anak tidak nyaman itu tidak seperti hukuman. Kalau hukuman itu sangat panjang mungkin bisa efeknya, tapi kalau konsekuensi itu efeknya hanya jangka pendek. Dan kalau anak yang dihukum tadi mungkin akan suatu saat membenci namanya kedisiplinan atau aturan, maka konsekuensi itu bisa membuat anak itu bukan menyukai, tapi lebih ke menghargai. Lebih ke menghargai apa itu aturan atau kedisiplinan dan lain sebagainya. Nah, sekarang saya akan berikan teman-teman beberapa contoh case. Nanti coba teman-teman simpulkan apakah ini termasuk
hukuman ataukah ini termasuk konsekuensi? Saya cari dulu ya. Di sini juga. Nah, ini pertama. Nanti coba teman-teman cermati dua kalimat pertama sama terakhir. Berarti satu kalimat pertama sama satu kalimat terakhir. Nanti akan terlihat jelas apa bedanya. Oke, kalimat yang pertama. Mencatat 100 kali di dalam buku suatu kalimat berisikan saya tidak akan terlambat lagi ke sekolah. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya, karena kalau terlambat terus nyatet itu jelas hukuman. Nah, ini lagi. Kalau lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah, hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Ada yang mendapat konsekuensi? Ada? Lebih cenderung ke mayoritas hukuman ya, hukuman karena ini memberikan efek jerah. Oh, kalau kamu terlambat nanti kamu lari kalau lapangan basket, lari mengelilingi lapangan basket. Nah, sekarang kalau ini coba meminta murid untuk mengerjakan PR di saat jam istirahat karena siswa tersebut belum mengerjakan PR. Apakah ini konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Kenapa kok ini bisa jadi konsekuensi dan bukan hukuman? Kan sama-sama menyuruh. Menurut pendapat teman-teman apa? Bentuk tanggung jawab, Pak. Oh, bentuk tanggung jawab ya. Tadi kenapa? Karena tidak mengerjakan PR, maka tanggung jawabnya adalah harus mengerjakan PR. Gitu. Kalau ini membersihkan tumpahan air di meja karena gelas tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi ya, selama membersihkan mejanya adalah meja yang dipakai untuk menaruh gelas tadi. Kalau misalnya mejanya seluruh meja kantor itu berarti itu namanya Nah, yang terakhir ini lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit dalam pelajaran olahraga misalnya. Konsekuensi atau hukuman? Ada hukuman, ada konsekuensi nih. Kenapa kok ini konsekuensi? Padahal yang tadi ada lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat ke sekolah, itu hukuman. Kok ini larinya kok jadi konsekuensi? Kenapa? Oh, ada sebab akibat loh. Kan kalau kamu terlambat ke sekolah itu sebabnya, maka akibatnya kamu lari keliling lapangan, gitu. Oh, nggak ada kaitannya. Berarti nggak ada pembelajarannya gitu ya. Oh, jadi kalau misalkan terlambat ke sekolah terus kemudian hukumannya tadi lari mengelilingi lapangan, maka itu nggak ada kaitannya sama terlambat sekolah. Tapi kalau misalkan terlambat di jam olahraga terus lari mengelilingi lapangan basket misalkan, mungkin ada kaitannya dengan pembelajaran yang akan dilakukan. Oh, mungkin bisa aja nanti selama 10 menit terlambat itu yang lain sudah pemanasan, dia belum. Jika dia harus belajar pemanasan. Jadi kalau gitu ada kesimpulan besar yang kita bisa simpulkan antara hukuman dan konsekuensi. Apa kira-kira? Tadi apa? Kalau hukuman, terlambatnya ke sekolah kok hukumannya lari keliling lapangan. Tapi kalau PJOK terlambatnya di jam olahraga hukumannya sudah di lapangan atau tidak? Oh gitu. Jadi kalau hukuman itu cuma memberikan efek jerah saja. Tapi kalau konsekuensi itu ada efek juga jerah, juga sekaligus sadar dan belajar kalau memang itu salah dan memang itu resikonya seperti itu. Nah, oke. Jadi garis besarnya kalau hukuman itu tidak ada pembelajaran di dalamnya, tapi kalau konsekuensi itu masih ada pembelajaran di dalamnya. Tapi sama-sama memberikan efek jerah untuk tidak melakukan pelanggaran. Nah, sekarang kita ke bagian konsep inti yang ketiga, yaitu keyakinan sekolah atau kelas. Oke. Di situ ada ilustrasi, ada guru dan apa itu?
Ini ya, kayak forum taksim gitu ya. Anggap aja itu guru dan murid gitu ya. Ada guru dan murid. Kira-kira sedang ngapain itu? Sedang menuju diskusi ya. Oke, diskusi. Jadi gambarannya keyakinan sekolah atau kelas ini juga merupakan suatu kegiatan diskusi di sini. Gitu, betul. Lalu yang seperti apa? Nah di sini. Karena sosok guru itu di sekolah dan di kelas itu teramat penting, maka gurulah yang berperan untuk memfasilitasi terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan dan antara guru dan siswa, gitu ya. Jadi guru yang membimbing itu. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa kok keyakinan, kok nggak peraturan? Kenapa kok yang harus dibuat itu keyakinan sekolah atau kelas? Kenapa kok bukan peraturan? Kan sama-sama mengikat nih. Kok nggak peraturan tapi kok keyakinan? Karena kalau keyakinan itu harus dibuat bersama-sama. Oh. Kalau peraturan mereka masih buruk gitu. Oh gitu ya. Jadi kalau peraturan itu dari yang membuat aturan, kalau keyakinan itu dari yang membuat keyakinan. Jadi ada proses diskusinya gitu kali ya. Oke, ada proses diskusinya antara guru dengan siswa. Tapi kalau peraturan mungkin hanya dari gurunya saja, gitu ya. Nah terus kemudian, jadi itulah mengapa kok harusnya yang dipakai adalah keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Terus kemudian di situ ada poin di mana keyakinan kelas ini atau keyakinan sekolah ini itu merupakan kalimat-kalimat universal. Artinya kalimat-kalimat universal itu bersifat umum dan mudah diingat. Bersifat umum dan mudah diingat. Jadi seperti apa tadi? Nilai kebajikan. Nah, sekarang saya akan sedikit memaparkan tentang alur pembuatan keyakinan kelas. Tadi kan dijelaskan bahwa di dalamnya itu ada proses diskusi antara guru dengan muridnya atau guru dengan siswanya. Maka ketika diskusi pastilah banyak usulan-usulan, ya kan? Nah contoh ini misalkan saya ambilkan ini dari kelas mana ya? Kalau nggak salah, ini yang ini Dalton, tapi yang ini bukan Dalton ya. Nggak ada tulisannya Dalton. Nah di sini ada beberapa usulan. Ada on time, kemudian ada boleh minum, ada wajib memperhatikan pelajaran, ini ya. Terus kalau ke toilet wajib izin. Kemudian ada speaking di sela-sela pembelajaran. Nah pastilah dalam diskusi itu akan muncul usulan-usulan yang harus ditaati itu seperti ini. Nah langkah dari keyakinan kelas itu, membuat keyakinan kelas itu dari usulan-usulan tadi itu ditampung. Terus kemudian memastikan kalimatnya itu menjadi semuanya kalimat positif. Kayak misalkan pastilah ada kalanya kalau ini kebetulan apa ini positif, datang tepat waktu positif, boleh minum positif, wajib memperhatikan pelajaran positif, ke toilet wajib izin, ada speaking, oh ini ada lagi nih, yang ini tidak mengerjakan tugas, kemudian tidak mengerjakan tugas harus melaksanakan konsekuensi. Kalau tidak mengerjakan tugas berarti harus melaksanakan konsekuensi. Kalimat positif atau negatif? Negatif jelas ya, karena ada kata tidak di situ. Gitu ya. Nah, kemudian tadi dari usulan-usulan itu yang kalimat positif dan negatif itu semuanya coba diubah ke kalimat yang lebih positif. Karena kalau orang itu dikasih tahu itu cenderung atau orang akan kalau orang dikasih tahu suatu kalimat atau orang dilarang suatu kalimat, maka dia cenderung akan penasaran dan mengikuti kalimat itu. Maka kalau kita misalkan mengucapkan kalimat dilarang mencontek, maka yang condong itu adalah kita akan mencontek. Kayak gitu. Nah, tapi kalau misalkan kalimatnya dibuat jadi lebih positif, misalkan
apa misalnya dilarang mencontek itu berarti apa? Jujur. Nah, harus jujur. Maka orang juga akan tersugestinya adalah oh ya, aku harus jujur kayak gitu. Nah, setelah membuat kalimatnya itu menjadi kalimat yang lebih positif, setelah itu kita sintesis menjadi nilai-nilai kebajikan. Contoh misalkan ini ada datang tepat waktu atau on time. Jadi nilai kebajikannya apa? Hal yang lebih universal. Oke, disiplin. Jadi disiplin itu lebih universal. Selain datang tepat waktu, berarti juga mengumpulkan tugas tepat waktu dan lain sebagainya. Gitu ya. Nah, kemudian setelah kalimat positif tadi disintesis menjadi nilai-nilai kebajikan, maka sudahlah menjadi keyakinan kelas kayak gitu. Gitu ya. Itu proses untuk membuat keyakinan kelas ataupun sekolah. Nah, yang berikutnya ini. Dari tadi kita menyampaikan bahwa ada hukuman, kemudian ada konsekuensi, kemudian ada aturan. Berarti ada kalau suatu saat orang itu pasti akan melanggar peraturan. Bukan suatu saat ya. Pasti ada yang nanti akan melanggar peraturan. Pokoknya pasti pelanggaran itu akan terjadi gitu ya. Pasti pelanggaran itu akan terjadi. Lantas hal apa sih yang melatar belakangi pelanggaran itu terjadi? Nah, notabene seseorang itu kalau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau melanggar aturan, maka pasti ada sesuatu yang di dalam dirinya itu belum tersalurkan atau belum terpenuhi, belum tercukupi. Nah, kebutuhan-kebutuhan itulah yang dinamakan dengan kebutuhan dasar manusia, yang nantinya jumlahnya itu total ada 5 kebutuhan dasar manusia. Oke, yang pertama apa itu? Hidup, terus kemudian kasih sayang dan rasa terima kasih, kemudian ada kesenangan, kemudian penguasaan, kemudian kebebasan. Oke, saya kasih kalian beberapa contoh case. Nanti silakan disimpulkan kira-kira ini siswa atau individu ini dia masih kurang kebutuhan dasarnya yang bagian mana. Contoh, misalkan ada yang namanya Aryo di sini. Aryo, adanya Aryo. Aryo nggak ada ya? Aman ya? Berarti kalau saya kasih contoh Aryo aman ya? Jadi misalkan Aryo saat jam istirahat sekolah pergi ke kantin dan mengambil makanan di kantin, tapi tidak membayar karena dia kelaparan dan tidak punya uang. Pertanyaannya, apakah dia melanggar atau tidak? Melanggar, jelas. Mengambil, tidak membayar. Lalu kalau sudah melanggar tadi, kira-kira kenapa dia melanggar? Ada nggak kebutuhan yang belum dia penuhi di dalam dirinya atau belum terpenuhi di dalam dirinya? Apa kira-kira? Coba perhatikan yang bagian akhirnya tadi. Karena apa tadi? Karena kelaparan. Berarti sesuatu hal yang mencoba dia penuhi adalah kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup. Tapi kalau misalkan case-nya sama tapi alasannya berbeda, contoh misalkan Jono mengambil makanan di kantin tanpa izin, karena iseng. Kira-kira apakah kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi oleh Jono tadi yang belum dipenuhi oleh diri Jono tadi adalah bertahan hidup? Kok kenapa bisa bukan? Karena iseng. Berarti apa kira-kira kebutuhan dasar manusia yang dilakukan oleh Jono tadi yang kurang? Kesenangan ya, mungkin kesenangan juga. Atau mungkin juga kasih sayang bisa. Kasih sayang mungkin karena dia iseng, dia butuh perhatian, sehingga kasih sayangnya juga belum terpenuhi gitu ya. Jadi itu tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, sekarang kita studi case. Di situ ada kasus, mohon maaf gak ada bacanya ya. Ibu Zulaikha, yaitu guru wali kelas
Guru wali kelas 9H sedang bingung menghadapi pula salah satu muridnya di kelas. Namanya Tommy. Dari yang namanya Tommy? Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Oke. Kemudian, jika Anda menghadapi situasi seperti itu, Zulaikha, apa yang Anda lakukan? Terus kemudian menurut Anda, kira-kira alasan apa yang kok jadi Doni? Tommy ya, namanya Doni Pratomi gitu. Alasan yang Doni Pratomi lakukan. Oke, dari teman-teman ada di sini nggak dijelaskan alasan detailnya kenapa dia ngambil makanan. Mungkin bisa apa? Apa lagi mungkin? Ibunya nggak masak, berarti lapar lagi. Kalau misalkan alasannya itu tadi, berarti kebutuhan dasar apa yang coba dia penuhi? Hidup. Bertahan hidup. Tapi apakah ada kemungkinan kalau mungkin bukan kebutuhan dasar bertahan hidup yang dia penuhi? Penguasaan. Penguasaan. Maksudnya gimana ya Pak Putih penguasaan? Ya mungkin biar kelihatan dia diakui punya powernya. Oh gitu ya, sehingga dia mengalahkan teman-temannya gitu ya. Walaupun dia nggak lapar, tapi dia menunjukkan powernya dia. Oke, betul banget. Jadi ada kadang alasan seperti itu. Jadi dalam satu kasus, maka alasan mendetail tentang kasus itu terjadi dan lain sebagainya, maka kita harus kaji lebih dalam. Ya cuma info-info tertentu, maka kita harus masuk lebih dalam lagi. Mungkin kita baru di luar, sehingga kita harus masuk ke lebih dalam kayak gitu. Untuk tahu kebutuhan dasar apa yang sedang coba untuk dipenuhi oleh si siapa tadi? Doni Pratomi. Pertanyaan saya, kenapa kok kita harus tahu kebutuhan dasarnya? Oke, mungkin tadi ada yang usul, ada yang berpendapat dia tidak salah penanganan, betul banget ya. Jadi kalau misalkan dia itu mengambil makanan temannya karena kelaparan, nggak pernah bawa makanan dan bawang sapu, maka penanganannya akan berbeda ketika si Doni Pratomi tadi yang mengambil makanan temannya itu karena pengen menunjukkan powernya. Maka harus ada perbedaan cara penanganan. Maka kenapa itu namanya kebutuhan dasar manusia menjadi sangat penting. Ya. Sudah siang dimulai kelaparan agak ribet ngomongnya. Ya. Nah, sekarang kita memasuki tahapan yang berikutnya. Nah, kalau ini sebagai guru nih, sebagai guru. Jadi ada 5 posisi kontrol restitusi yang bisa dilakukan oleh guru. Nah, lalu restitusi itu apa sih sebenarnya? Jadi restitusi itu adalah proses di mana proses ini menciptakan kondisi bagi siswa untuk dapat memperbaiki kesalahan mereka dan bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang baik. Gitu. Jadi intinya adalah menyelesaikan masalah siswanya. Lalu 5 posisi kontrolnya seperti apa? Jadi 5 posisi kontrolnya itu seperti ini. Yang pertama itu ada guru sebagai penghukum. Yang kedua ada guru sebagai pembuat merasa bersalah. Kemudian ada guru sebagai teman, ada guru sebagai pemantau atau yang melihat saja, ada guru sebagai manajer. Oh. Nah, jadi ada 5 posisi kontrol ini. Lalu apa bedanya? Bedanya adalah di sini. Kelihatan nggak? Kelihatan? Kelihatan. Kelihatan ya. Nggak baca. Harus terbaca ya. Belum tentu. Oh, kalau kelihatan kelihatan. Kalau terbaca, saya baru tahu ini. Terima kasih. Baik sekali. Oke. Jadi dalam 5 posisi kontrol, itu akan dampaknya berbeda-beda. Nah, untuk yang kontrol, yang penghukum dan pembuat rasa bersalah, itu biasanya itu kontrolingnya
controllingnya si pribadi yang bermasalah tadi itu akan dari luar, akan dari orang lain. Itu kalau penghukum sama membuat rasa bersalah. Begitupun kalau misalkan guru bertindak sebagai teman maupun pemantau, itu juga controllingnya itu akan dari eksternal. Tapi kalau misalkan guru itu bertindak sebagai manajer, maka controllingnya itu bisa dalam diri pribadi siswa. Kenapa seperti itu? Karena di dalam proses di mana guru sebagai manajer itu memfasilitasi siswa untuk dapat memanage dirinya sendiri. Jadi membantu siswa untuk menyelesaikan masalah siswa itu sendiri dari siswanya sendiri, menumbuhkan motivasi diri sendiri dari siswa, menumbuhkan penyelesaian dari siswa itu sendiri. Nah, kemudian yang paling kelihatan mencolok dalam penanganannya itu adalah kata-kata yang sering dipakai. Kalau penghukum itu biasanya kayak ancaman. Kalau kamu tidak melakukannya, awas loh ya. Nah, kayak gitu. Jadi mengancam itu menghukum. Misalkan ada siswa yang tidak memakai sepatu, memakai sepatu tapi tidak sesuai ketentuan, misalkan olahraga pakainya pantofel, terus gurunya, kamu kenapa pakai pantofel? Harusnya kan tidak pakai pantofel. Awas besok lagi kalau pakai pantofel, saya suruh keliling lapangan. Biasanya imbasnya ke hukuman-hukuman kalau sudah kata-katanya seperti itu. Kalau membuat rasa bersalah, ini mirip sama hukuman, tapi lebih soft lagi, lebih halus. Jadi, kamu kenapa pakai pantofel saat pulang jalan olahraga? Karena sepatu saya nggak tahu kemana. Misalkan siswanya jawab kayak gitu, terus gurunya lanjutin, kamu ini membuat usaha saya ngajar, ngasih penjelasan tata tertib di awal itu sia-sia ya. Toh akhirnya kamu nggak dengerin apa kata saya kayak gitu. Jadi kalau membuat rasa bersalah itu hampir mirip ke penghukum, tapi lebih soft, pendekatannya lebih lembut kayak gitu. Tapi tetap membuat anak itu lebih dropping lagi kayak gitu. Nah, kalau teman kemudian pemantau itu lebih kepada, kalau teman ya kayak orang ngobrol sama temannya. Misalkan kalau tadi siswa tadinya menggambarnya kayak pakai sepatu pantofel saat jam olahraga. Nanti gurunya biasanya kalau bertindak sebagai teman tuh kayak friendly gitu, kayak friendly. Ayolah, jangan kayak gitu lah, kasihan kasihan saya lah gitu. Lebih ke pendekatannya itu kayak pendekatan sesama teman dalam menyelesaikan masalah. Tapi kalau pemantau maka akan langsung satset ke peraturannya. Jadi kayak, loh peraturannya apa? Kayak gitu. Ya kayak gitu. Nah, tapi manajer itu berbeda. Manajer itu mencoba untuk mencoba untuk membuat anak menilai sendiri apa yang dilakukan, terus menemukan solusinya sendiri. Nanti contoh kata-kata yang biasanya dipakai adalah apa kamu yakin kamu pakai sepatu pantofel itu di jam olahraga itu benar? Ya, maka anak ini dipaksa untuk berpikir, oh ternyata ini tidak sesuai dengan keyakinan, misalkan sudah ada keyakinan kelas di awal. Oh ini tidak sesuai dengan keyakinan kelas di awal tadi Pak, oke gitu. Terus kemudian dilanjutkan lagi, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Maka siswa akan berpikir kembali. Oh, Pak, besok saya akan coba cari sepatu. Pantofel lagi. Saya akan coba cari sepatu olahraga saya di mana Pak, sehingga saya bisa pakai sepatu olahraganya. Nah, kemudian hasil dari restitusi ketika guru bertindak di masing-masing posisi kontrol itu juga akan beda, kelihatan bahkan dari pendekatan dengan siswanya, kemudian dialog dengan siswanya itu akan sangat kelihatan seperti itu. Nah, kira-kira nih, ini untuk Bapak Ibu guru. Kalau kita suatu saat nanti akan menghadapi suatu masalah, enggak yang besar-besar banget. Kalau besar-besar banget pasti emosi kita akan langsung naik gitu ya, langsung bukan penghukum lagi, penghardik.
posisi kontrol apa yang dulu, kalau dulu sebelum tahu ini yang akan panjenengan ambil itu yang mana? Kira-kira yang mana? Teman dong Pak. Oh, teman ya, karena mencoba untuk dekat dengan siswanya. Oke. Siswi Pak. Siswa. Coba kalau Bu Rizka, kalau dulu sebelum tahu posisi kontrol ini, kira-kira biasanya Biasanya penghukum. teman sama pemantau itu kayak beda tipis. Oh ya, oke. Rata-rata teman sama pemantau gitu ya. Nah, kemudian kalau setelah kita mengetahui 5 posisi kontrol ini, menurut Bapak Ibu, kira-kira kita pendekatannya lebih Pembuku. lebih yang mana kira-kira? Gak apa-apa, karena pendapat kan misalkan tadi kan kesepakatan awal kita gitu. Yang penting kita punya opini untuk mendukung itu. Kira-kira yang mana Bapak Ibu? Setelah kita tahu 5 posisi kontrol ini, kira-kira yang mana? Yang mana? Lebih kelihatannya lebih hijau yang mana? Kalau sebagai siswa lebih pengen gurunya kayak yang mana? Manajer ya, manajer. Kalau dari Bapak Ibu guru tetap kekok pembuku. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu harapannya ketika kita sudah belajar 5 posisi kontrol ini, ketika kita menghadapi suatu case dengan siswa, maka harapannya adalah ke posisi yang kelima ini, yaitu manajer, di mana kita itu memposisikan agar siswa itu mampu memanage dirinya sendiri, mampu berpikir untuk kebaikan dirinya sendiri, sehingga solusi-solusi yang datang dari diri siswa maka itu tuh jauh akan lebih melekat pada siswa. Harapannya seperti itu. Walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa ada penghukum itu justru malah sangat diingat dan sangat melekat dan sangat dapat memberi pengaruh yang besar. Kalau dulu zaman saya waktu masih TK gitu, kalau nggak lupa potong buku hari Jumat, maka bukan disuruh potong buku, disabet dulu pakai sapu lidi, tapi cuma satu. Kan anak TK kalau disabet pakai penggaris kayu ya langsung hilang anak TK-nya. Ya, oke, itu tadi tentang apa tadi? 5 posisi kontrol. Jelas ya, kita memilih yang manajer. Nah, ini tadi alasannya jelas. Kenapa harus manajer? Ya karena dengan sebagai manajer guru itu dapat bersama siswa mempersilahkan siswa untuk bertanggung jawab dan mendukung siswa untuk menemukan solusinya melalui dirinya sendiri. Jadi meminta siswa untuk memanage dirinya sendiri. Walaupun itu akan sangat sulit dilakukan, tapi itu yang terbaik untuk melalui ilmu yang ini gitu ya. Jadi itu yang terbaik untuk siswa untuk saat-saat ini. Karena kalau misalnya penghukum, siswa yang saat ini kayaknya lebih ke yang gampang loro hati gitu. Karena rapuh, bukan pernah Pak Adit, rapuh cenderung ke kayak serpihan kaca, jadi gampang retak gitu ya. Jadi pendekatan kita pun kita nggak boleh menyalahkan itu, karena memang itu kondisi mereka. Maka yang harus kita lakukan adalah merubah pendekatan kita ke mereka, kayak gitu. Walaupun itu sulit. Nah sekarang kita ke yang terakhir, alhamdulillah. Kita ke yang terakhir nih. Ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah langkah-langkah yang bisa kita pakai untuk membantu menyelesaikan problematik dari siswa. Di sini ada 3, namanya aja segitiga. Ini yang tengah ini nama ya, bukan 4. Ini 1, 2, 3. Nah, yang pertama itu ada menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan dari siswa yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, kita akan berdetail. Kira-kira gimana sih isinya? Dan masih ada dari. Jadi, untuk menstabilkan identitas ini adalah langkah awal dalam segitiga restitusi. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk agar diri siswa itu ketika melakukan pelanggaran itu tidak langsung drop.
tidak langsung ngedown. Jadi kita mencoba untuk menstabilkan diri mereka sendiri dulu. Contoh nih, ada seorang siswa bernama Yono. Ada, nggak boleh. Tommy lagi, Tommy. Tommy Pradoni. Nah, Tommy lagi ya, kasih Tommy Pradoni. Anak mana sih Tommy? Ada anak bernama Tommy Pradoni. Doni Pratoni ya. Doni Pratoni tadi Pak. Doni Pratoni. Tadi Doni Pratoni itu sering melakukan misalkan terlambat. Sering melakukan yang namanya terlambat. Maka sebelum kita menanganinya, maka kita harus mencoba untuk menstabilkan identitasnya. Kita jangan langsung ngejudge bahwa kamu salah, harusnya nggak gitu. Maka dia akan secara refleks itu membuat benteng diri. Biasanya kalau orang disalahkan itu dia auto bikin benteng diri, mencari alasan lah, membuat sesuatu yang dapat melindungi dirinya sendiri lah dan lain sebagainya. Karena itu yang sering saya lakukan. Maka dengan menstabilkan identitas, kita membuat anak ini kondisinya tetap stabil, emosi, nggak langsung ngedrop dan sebagainya. Contohnya gimana? Contohnya gini, Doni Pratoni, Pak Jovi dapat laporan dari Bu Jovi, kan? Katanya kamu sering lambat ya. Iya Pak, maaf. Nggak apa-apa sih. Dulu Pak Jovi juga sering terlambat karena namanya manusia. Namanya manusia itu pasti punya kesalahan. Nah kayak gitu. Pertanyaannya cuma bagaimana cara kita menyelesaikan atau mengatasi masalah yang kita hadapi atau memperbaiki kesalahan yang sudah kita perbuat. Maka dengan menstabilkan identitasnya, maka anak itu nggak ngedrop, tapi dicoba untuk berpikir rasional kayak gitu. Nah dalam langkah menstabilkan identitas itu ada beberapa langkah yang bisa strateginya diambil. Contoh, ciptakan suasana yang nyaman, aman. Jangan langsung ngegas, itu pasti anak akan terintimidasi. Ciptakan suasana yang aman dulu. Ini Pak Mumi nggak ada ya? Nggak ada. Terus kemudian fokus pada perasaan siswa. Jadi kita coba lihat perasaan siswanya gimana, maka kita fokus di situ dulu. Dan hindari label negatif. Hindari label negatif. Gunanya untuk ya agar tidak siswa itu merasa direndahkan dan disalahkan, walaupun memang salah, bukan rendah, memang salah. Dan gunakan kalimat-kalimat yang positif agar sugestinya terbangun positif. Itu menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Jadi langkah ini itu mau digunakan untuk meyakinkan bahwa oh ternyata yang diperbuat siswa itu memang salah. Perbuatan siswanya salah. Jelas, perbuatan siswanya salah. Lalu caranya gimana biar siswa itu nggak merasa kok disudutkan dan disalahkan dia? Maka coba dengan pendekatan yang lebih rasional. Nah, kita sudah punya peraturan nih, datangnya jam sekian. Kira-kira menurutmu kalau kamu datangnya jam sekian itu salah atau benar? Nah, kayak gitu. Maka nanti anak akan memvalidasi sendiri tindakannya. Oh bahwa oh iya yang saya lakukan ini salah kayak gitu. Terus kemudian fokusnya itu pada kesalahan saja, pada tindakannya, jangan pada karakter siswa. Kamu ini loh pengawas, kamu ini loh serangnya murid, kamu ini loh. Jadi fokusnya ke keterlambatan siswanya aja, nggak usah meremeh kemana-mana. Insya Allah. Nah, dan yang terakhir adalah ini menanyakan keyakinan. Jadi kembali lagi kita menanyakan keyakinannya, membantu individu untuk mengidentifikasi kemampuan dan kekuatan mereka, menggali kepercayaan diri mereka. Jadi ini menurutmu kalau kamu terlambat ini melanggar keyakinan di sekolah kita enggak sih? Nanti dia akan berpikir, oh iya Pak, ya kita melanggar. Jadi keyakinannya mana? Oh kedisiplinan Bu, maaf. Terus siswa ini melalui langkah ini juga diminta untuk menemukan solusi kreatifnya sendiri. Lalu kira-kira solusi untuk memperbaiki keadaan ini gimana?
tidur di awal, tidak main game saat malam hari, biar bangunnya lagi pun biar terlambat kayak gitu. Nah kayak gitu. Jadi melalui tindakan-tindakan segitiga restitusi ini, penyelesaian masalah yang tanpa menyudutkan siswa, tanpa merendahkan siswa, dan siswa diminta untuk berpikir logis untuk menangani masalahnya sendiri, sehingga diharapkan solusi itu datang dari siswanya. Nah kita tinggal memvalidasi apakah sudah benar. Oh kalau misalkan sudah benar, sudah bagus, kita kasih kita sedikit misalkan pujian, oh ya yang kamu rencanakan itu sudah benar, yang kamu itu sudah benar, kayak gitu. Nah ini contoh yang sempat saya buat dengan salah satu seorang siswa. Jika tadi Pak Jovi dengar itu kamu sempat bertengkar sama teman kamu ya, si Ayu gitu. Iya Pak, soalnya saya tuh kesel. Kenapa kesel sama si Ayu? Emang apa yang dia lakukan sama kamu? Soalnya tuh setiap ada PR tuh dia selalu ngeliat saya. Kan saya kan jadi gregetan. Oh iya itu sih, kalau misalkan dia selalu nyantai kamu, maka Pak Jovi sadar sih kalau kita sudah serius mengerjakan tapi pekerjaan kita dicontek orang, maka kita juga akan marah. Pak Jovi pun sama ke kamu, kalau misalnya pekerjaan Pak Jovi dicontek sama orang, maka Pak Jovi juga akan marah sih. Dan tiga, terus kemudian kamu tadi ngapain sama si Adi? Yang saya marahin dia, terus saya juga nggak sengaja kerjanya, ya kan namanya juga orang kesel. Kalau begitu, kira-kira alasan kamu marah sampai segitunya sih apa tuh? Ya, coba deh Pak, kalau misalkan kita nih jalan sendiri, terus mikir susah-susah, tiba-tiba dia datang buat nyalin, kayak enak banget gitu. Kalau begitu Pak Jovi bisa pahami sih kenapa kamu bisa marah seperti itu. Tapi Pak Jovi juga menghargai apa yang kamu lakukan, karena tidak terlalu buruk menurut Pak Jovi. Kayak contoh misalkan kamu sampai mukul Ayu dan lain sebagainya. Tapi yang kamu lakukan cuma marah-marah sama beberapa meja ya. Nah Pak Jovi bisa pahami itu sih. Iya, tapi coba kita pikirkan lagi ya. Kira-kira apa yang kamu lakukan ke Ayu itu melanggar keyakinan kelas kita? Iya sih Pak. Kira-kira menurutmu melanggar keyakinan yang bagian mana? Menghormati antar teman. Nah, kamu tahu kan kalau kita punya keyakinan kelas yaitu menghormati antar teman. Nah, lalu sebaiknya apa yang harus kamu lakukan? Terus lebih sadar aja. Selain itu, kalau misalkan ada teman kamu kayak si Ayu itu misalkan terulang lagi kalau dia nyontek kamu, yang mau kamu lakukan apa? Bilang aja ke guru atau wali kelas gitu. Oke, berarti kamu sudah tahu ya kalau misalkan kamu kena masalah seperti itu atau kamu dicontek sama temanmu seperti itu, maka apa yang harus kamu lakukan sudah tahu ya. Oke, baik, terima kasih juga untuk waktunya. Dan penanganan masalah itu harapannya kalau sekarang itu nggak langsung mengejar siswa dan lain sebagainya dan seterusnya, karena itu condong akan membuat siswa itu lebih tersudut dan terpojokkan. Maka harapannya adalah dengan adanya segitiga restitusi itu guru bisa mengajak siswa untuk mencoba untuk mengembalikan keyakinannya, kemudian menumbuhkan rasa percaya dirinya dan menumbuhkan solusi dari diri siswa sendiri. Dan insya Allah itu akan lebih berdampak seperti itu. Tuh tadi yang pertama, terus ini yang ketiga. Oke, ini yang ketiga, yang kedua, ini yang pertama. Jadi di langkah pertama stabilkan dulu identitasnya, kuatkan dulu dirinya, jaga emosinya. Baru yang kedua, ajak berpikir apakah siswanya ini melakukan suatu tindakan yang salah atau tidak. Biarkan siswanya memunculkan jawaban itu sendiri. Dan yang terakhir adalah giring siswa untuk menemukan solusinya sendiri seperti itu. Nah, itu adalah langkah-langkah dari segitiga restitusi. Oke.
Oke, baik teman-teman semuanya, tidak terasa kita sudah selesai untuk diseminasinya. Tadi kita sudah belajar banyak hal tentang budaya positif, itu ada disiplin positif, kemudian ada motivasi, terus kemudian ada keyakinan atau kesepakatan kelas, terus kemudian ada kebutuhan dasar manusia, kemudian 5 posisi kontrol, dan yang terakhir segitiga distribusi. Nah, berdasarkan ilmu yang telah kita peroleh ini, harapannya kita sebagai seorang guru itu bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, pribadi yang dapat mengantarkan siswa kita itu menuju pribadi siswa yang lebih baik juga, tanpa harus mengejar siswa, tanpa harus mengolok-olok siswa, tanpa harus merendahkan siswa, tapi justru dengan mengangkat motivasi siswa, kemudian menumbuhkan rasa percaya dirinya untuk menemukan solusinya sendiri. Jadi itu mungkin sedikit banyak tentang budaya positif yang bisa kami sampaikan di kesempatan kali ini. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terakhir, semoga para guru bisa tergerak, kemudian lekas bergerak, dan mari bersama-sama kita menggerakkan